Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Implementasi Penerapan Aljabar Boolean pada Mikroprosesor. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan kelompok saya yang beranggotakan Dedi Saputra dengan NIM 122044, Rahmadani Budiarto dengan NIM 122032, dan Rifa Maulana Arjitama, itu saya sendiri, dengan NIM 122030. Yang pertama, identifikasi masalah. Permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah penerapan aljabar boolean pada mikroprosesor yang terdiri dari beberapa rangkaian penting yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut rangkaian terdapat pada mikroprosesor. Yang pertama, Arithmetic Object Unit atau ALU. Yang kedua, Control Unit atau CU. Dan yang ketiga, Memory Unit atau MU atau Register. Tujuan. Berdasarkan permasalahan di analisis, tujuan penyusunan tugas akhir ini adalah untuk menghasilkan suatu implementasi penerapan aljabar boolean pada mikroprosesor. Yang pertama, teori landasan. Teori aljabar boolean. Operasi AND. Operasi AND dengan simbol titik. Operasi AND akan menghasilkan nilai true jika kedua buah masukan adalah true. Pada tabel di samping, true dilambangkan oleh 1 dan false ditambahkan oleh 0. Bisa dilihat dari tabel tersebut, jika 0 dikali 0 sama dengan 1, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Selanjutnya operasi OR. Operasi OR dengan simbol tambah atau plus. Operasi OR akan menghasilkan nilai false jika kedua buah masukan adalah false. Pada tabel di atas, true dilambangkan oleh 1 dan false dilambangkan oleh 0. Bisa dilihat dari tabel di samping, jika 0 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Yang ketiga, operasi NOT. Operasi NOT dengan simbol kutip berbeda dengan kedua operasi sebelumnya. Operasi NOT merupakan operasi uner. Operasi yang hanya menggunakan satu buah unsur, sedangkan dua operasi sebelumnya merupakan operasi biner. Operasi yang menggunakan dua buah unsur, operasi NOT akan menghasilkan nilai yang berkebalikan dengan nilai masukannya. True jika masukannya adalah false, false jika masukannya adalah true. Pada tabel di atas, true dilambangkan oleh 1 dan false dilambangkan oleh 0. Dari tabel di samping, jika penyebut bilangannya adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Dan jika penyebutnya adalah 1, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmadani Budiarto. Saya Rahmadani Budiarto akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Rifa tadi. Pada aljabar boolean ini ada beberapa hukum-hukum yang berlaku. Yang hukum pertama yaitu hukum identitas, yaitu A tambah 0 dengan hasilnya yaitu A. Atau A kali 1 dengan hasilnya yaitu A. Yang kedua ada hukum idempotent, yaitu A tambah A dengan hasilnya yaitu A, atau A kali A dengan hasilnya juga menjadi A. Yang ketiga ada hukum komplement, yaitu A tambah A aksen yang hasilnya akan menjadi 1, atau A kali A aksen atau yang hasilnya menjadi 0. Yang keempat ada hukum dominasi, yaitu A tambah 1 yang sama dengan 1, atau A kali 0 yang hasilnya yaitu 0. Yang kelima ada hukum involusi yang A aksen kali aksen yang hasilnya menjadi A. Dan yang keenam ada hukum penyerapan, yaitu A tambah A kali B sama dengan A, atau A kali A tambah B dengan hasilnya yaitu A. Yang ketujuh ada hukum komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A, atau A kali B yang hasilnya menjadi BA atau B kali A. Yang ke-8 ada hukum asosiatif, yaitu A tambah dalam kurung B tambah C yang hasilnya itu dalam kurung A tambah B tambah C, atau A kali BC sama dengan AB kali C. Yang ke-9 ada hukum distributif, yaitu A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C, atau
ada yaitu A kali B tambah C sama dengan yang hasilnya jadi AB tambah BC. Yang ke-10 ada hukum De Morgan, yaitu A tambah B aksen sama dengan A aksen kali B aksen, atau dalam kurung AB aksen sama dengan A aksen tambah B aksen. Wah, hukum-hukum ini baca juga dosa. Yang sebelah sini. Sebelahnya Langsung sebelah aja ya. Kasih jeda dulu biarin aku edit nanti. Nah, ini yaitu ada ekspresi boolean dalam aljabar boolean dapat diekspresikan dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu penjumlahan dari hasil kali sum of product atau SOP dan perkalian dari hasil jumlah product of sum atau POS. Penjumlahan dari hasil kali merupakan penjumlahan dari satu atau lebih minterm hasil kali, yaitu F dalam kurung X, Y yang hasilnya yaitu X aksen, Y tambah X, Y aksen. Ekspresi di atas terdiri dari dua minterm, yaitu X aksen Y dan X kali Y aksen. Sedangkan perkalian dari hasil jumlah merupakan perkalian dari satu atau lebih maxterm, yaitu dalam kurung hasil jumlah. F X, Y sama dengan X tambah Y aksen dikali X aksen tambah Y. Ekspresi di atas terdiri dari dua maxterm X tambah Y aksen dan X aksen tambah Y. Saya Didi Saputra, di sini saya akan menjelaskan tentang teori aljabar boolean pada mikroprosesor. Berbicara tentang komputer, terdapat banyak sekali komponen yang membuat komputer dapat melakukan berbagai hal. Salah satu komponen pentingnya adalah prosesor. Prosesor atau mikroprosesor merupakan IC atau Integrated Circuit yang digunakan sebagai otak dalam sebuah sistem komputer. Mikroprosesor terdiri dari beberapa rangkaian yang penting yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut rangkaian yang terdapat pada mikroprosesor. Yang pertama yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU, bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Dan yang kedua yaitu Control Unit atau CU, bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau juga kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU. Yang ketiga yaitu Memory Unit atau MIU, atau register penyimpanan data berkapasitas kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan selanjutnya yaitu cara kerja mikroprosesor, yaitu menjalankan sederet instruksi atau perintah yang akan memberitahu mikroprosesor apa saja yang harus dilakukan dan dikerjakan berdasarkan instruksi tersebut. Terdapat 3 tahap dalam satu siklus pada mikroprosesor dalam mengerjakan satu instruksi atau perintah. Fetch space, control unit mengambil set instruksi yang terdapat pada RAM, dan decode phase yaitu control unit yang menerjemahkan perintah yang telah diambil, dan execute phase yaitu control unit melakukan eksekusi terhadap perintah yang telah diterjemahkan dan melanjutkannya. Dan selanjutnya yaitu komponen pada mikroprosesor terbentuk dari puluhan bahkan ratusan sirkuit atau rangkaian listrik. Aljabar boolean sangat berperan penting dalam pembuatan komponen yang terdapat pada mikroprosesor. Aljabar boolean juga dapat digunakan untuk pemodelan gerbang logika, terutama penyederhanaan rangkaian yang terdapat pada mikroprosesor. Penyederhanaan rangkaian sangatlah penting dari berbagai aspek dalam pembuatan mikroprosesor. Dan di sini yaitu hasil implementasi penerjemahan aljabar boolean pada mikroprosesor yang dapat dilihat pada gambar. Baiklah, kesimpulan dari materi yang bisa kami sampaikan yaitu laptop, ponsel pintar, dan berbagai macam perangkat lainnya, terdapat banyak sekali sirkuit atau rangkaian listrik di dalamnya, di mana sirkuit-sirkuit ini dibentuk menggunakan ilmu yang terdapat pada aljabar boolean, khususnya gerbang logika. Untuk memodelkan gerbang logika suatu perangkat, kita perlu memahami bagaimana perangkat tersebut bekerja. Hasilnya yaitu aljabar boolean membantu bagaimana suatu perangkat dapat berjalan dan bagaimana model gerbang logika pada perangkat tersebut. Dari pemahaman tersebut dapat dibentuk tabel kejujuran sehingga dapat fungsi boolean dari perangkat tersebut. Hasil dari penyederhanaan fungsi boolean dapat divisualisasikan menggunakan konsep gerbang logika. Begitulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.